Tunggu sebentar. Pembicara sekarang adalah Dani Wicaksono. Dani Wicaksono lulus dari Universitas Trisakti pada tahun 2006. Kemudian setelah itu Dani Wicaksono bekerja dengan Adi Purnomo dan Andra Matin. Selepas kerja dengan dua mentornya, ia membuka Studio Dasar pada tahun 2014 sampai saat ini. Beberapa karya telah tercipta dari Studio Dasar, baik proyek secara fisik maupun pemikiran-pemikiran originalnya Dani yang sering membawa Dani menjadi kuratorial pameran-pameran. Untuk selebihnya nanti akan Dani utarakan dan presentasikan dalam waktu Studio Dasar saat ini setahu saya mengerjakan beberapa proyek fisik selain pameran-pameran. Begitupun Dani salah satu inisiator Bintaro Design District. Selama ini Dani selalu aktif dalam pameran, tidak hanya di arsitektur maupun di pameran-pameran lainnya. Itu yang membawa Dani sampai sekarang menjadi sosok yang mungkin kalau pandangan saya adalah Dani arsitek kreatif yang tidak melulu berbicara tentang arsitektur. Dia kalaupun dia di arsitektur, dia tidak hanya membentuk sebuah arsitektur semata, namun Dani Wicaksono mampu untuk membuat beberapa pameran dan menjadi kurator, kemudian menulis buku, dan lain-lain. Untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung kepada Mas Dani untuk mempresentasikan apa yang dia mau share malam ini. Halo Mas Dani. Halo Mas Dani. Hai Fis. Yes. Dipersilakan Mas Dani waktunya. Oh, boleh ya? Udah ya? Boleh. Ya, Kedengaran kan suaranya jelas ya? dengar. Oke. Sebentar. Salah. Tunggu dulu. Maaf ya teman-teman, sebentar. Selamat malam semuanya. Sebelumnya mohon maaf saya ngelihatnya agak ke kanan soalnya LCD saya rusak, bukan yang nggak sopan, tapi saya harus ngelihat monitor yang lain untuk presentasinya. Judulnya ya ini saya kasih nama dekade karena presentasinya bakal lama banget, sangat panjang. Saya kayaknya saya bukan arsitek yang kebanyakan teman-teman saya kerjakan. Saya seperti yang Hafiz sampaikan tadi, saya ngerjain beberapa macam hal lain gitu yang nggak cuma tentang desain aja. Biasanya saya bagi 3 pesanan, Regenerate sama Prometheus. Nanti sambil jalan saya akan pelan-pelan ngasih lihat apa aja sih yang dikerjain di tiap-tiap gugus desain ini. Saya nyebutnya gugus desain di Studio Dasar.
Pesanan itu proyek-proyek yang kami diminta untuk kerjakan. Regenerate itu pikiran-pikiran kami tentang mendesain hal-hal yang sudah generik di Indonesia. Prometheus itu hal-hal lain yang saya kerjakan selain mendesain sih, ya, mengkurasi pameran, terjemahkan buku dan lain-lain. Saya akan cerita apa aja yang saya kerjakan karena nggak melulu tentang arsitektur. Mungkin hampir 90% dari apa yang saya udah pernah kerjakan dan ceritanya kenapa itu saya ceritain semua. Jadi ini bukan penjelasan detail dan bukan penjelasan tentang satu atau beberapa pikiran saya secara mendalam, tapi ada berapa banyak pikiran dan apa yang sudah jadi dari pikiran-pikiran saya itu, saya kasih lihat. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik, kita bisa diskusi, kalau mungkin nggak sempat malam ini, di lain waktu. Dari kuliah sebenarnya saya udah nggak puas dengan banyak hal sih. Saya kuliah tahun 2001 sampai 2005. Waktu saya kuliah tuh awal-awal Indonesia lepas dari Orde Baru, jadi masyarakatnya masih mencari kehidupannya mau seperti apa gitu, semacam mencari keseimbangan baru. Tiba-tiba ada generasi muda, saya waktu itu umur 18 tahun, 20 tahunan, yang masa dewasa kami, masa remaja kami itu nggak ada di bawah tekanan Orde Baru, nggak ada di bawah tekanan militer. Tapi kami masuk ke dalam sistem pendidikan yang orang-orang yang menjalankannya itu berkembangnya di era Orde Baru. Jadi ada semacam clash di situ. Lalu kemudian pikiran ini saya keluarkan, saya tuliskan waktu saya masih kuliah, dan sampai hari ini saya masih punya keyakinan yang sama sih tentang hal itu. Mengenai mengapa pendidikan arsitektur kita kemudian ada di keadaan yang seperti sekarang, saya pernah bikin satu kuliah umum untuk acara Selasar Arsitektur adik-adik saya di Universitas Trisakti, yang itu ada di YouTube, bisa dilihat 30 menit, kalau punya 30 menit spare kosong. Ini kecurigaan saya kenapa keadaannya jadi seperti sekarang gitu. Saya nggak ngajar, dan kayaknya saya nggak, ya, mungkin yang saya lakukan belum terlalu banyak untuk benar-benar mengubah secara fundamental gitu. Karena saya pikir untuk mengubah sistemnya sulit sekali, lebih mudah mengajak beberapa orang untuk berubah gitu dan mensiasati keadaan yang seperti hari ini. Di kuliah ini saya kasih saya ngasih apa ya, kalau anak sekarang ngomongnya tips. Saya ngasih tahu kalau misalnya kita mau berubah tuh atau mau mensiasati keadaan ini bagaimana caranya. Hal lain juga yang sekarang sedang saya kerjakan adalah inisiatif Scriptura ini bersama beberapa orang teman-teman penerbit, ada Geometri, ada Imaji, ada Simpul, ada e-publication, dan Imaji, Simpul, Geometri, e-publication, sama lupa satu lagi, maaf, kelupaan. Tapi ada 5 penerbit yang terlibat bersama dengan Januarianto dan PT CIS. Kami berencana untuk menerjemahkan buku-buku desain yang kami pilih, ada 10 buku desain yang sudah dipilih, ke dalam bahasa Indonesia. Karena mungkin salah satunya saya pikir informasi tentang desain yang bagus nggak pernah sampai ke mahasiswa gitu, ke anak-anak muda dalam bahasa Indonesia. Sedangkan banyak orang Indonesia nggak cukup fasih berbahasa Inggris. Kemudian waktu saya kuliah, saya ketemu sama Mas Juju, Ahmad Juhara. Saya masih semester 5 waktu itu, dan Mas Juju yang kemudian sampai terakhir ngejerumusin saya ke banyak hal dalam maksud yang konotasi yang baik, mendorong saya untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik, juga meminta saya untuk menjadi pengurus YI Nasional, YI Jakarta ketika saya baru lulus kuliah.
Saya nggak tahu kenapa saya diminta jadi pengurus Yayasan Nasional waktu lulus kuliah bidang Sinfar. Mungkin karena waktu saya kuliah saya pernah nerbitin buku ini. Ini buku yang saya tulis waktu saya semester, yang saya buat, bukan saya tulis, saya buat waktu semester 5 atau semester 6. Isinya adalah wawancara dengan Ahmad Juhara. Juga ada tulisan saya dan ada tulisan Mas Ju. Diterbitkan terbatas di Universitas Trisakti, 100 eksemplar, diperbanyak dengan cara fotokopi, dan dibiayai oleh salah seorang dosen. Ini cetakan terakhir yang saya punya, satu-satunya yang saya pegang, sekarang jadi koleksi di Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia. Jadi kalau mau lihat bisa ke PDA. Kemudian waktu saya jadi pengurus YAI Jakarta itu saya juga diminta untuk organize sinema arsitektur, jadi nonton film arsitektur setiap Kamis malam kalau nggak salah waktu itu. Salah satu film yang diputar adalah The Fountainhead, film tentang kehidupan satu orang arsitek yang ditulis oleh Ayn Rand. Banyak kontroversi tentang buku ini dan filmnya, tapi saya rasa ini sebuah referensi yang baik dan mungkin hiburan yang menghibur buat teman-teman yang ingin melihat bagaimana profesi arsitek di Amerika itu berjalan atau dilihat atau keadaannya gitu, mungkin secara fiksi. Di Amerika sekitar tahun 1940-an, film yang bagus. Dan Mas Ju juga yang mengenalkan saya ke Aaron Betsky ketika Aaron ke Jakarta tahun 2007. Aaron adalah titik pertemuan saya pertama dengan arsitektur yang lebih luas lagi, arsitektur global. Sampai sekarang saya masih sering ngobrol sama Aaron, masih berteman baik, dan masih suka diskusi kadang-kadang. Tapi berkenalan dan kenal dengan Aaron Betsky itu mempermudah saya dalam berhubungan dengan arsitek-arsitek di luar negeri. Mas Ju juga kemudian ngajak saya untuk aktif di banyak hal. Jadi mungkin kenapa saya nggak cuma ngedesain kayak kata Hafiz tadi, mungkin karena emang dari muda saya udah diminta untuk setengah dipaksa untuk mengerjakan macam-macam hal. Ini House Vision yang kemudian bisa kenal sama Kenya Hara dan bisa ngelihat dari dekat cara pikirnya gimana walaupun cuma sebentar. House Vision-nya nggak jadi dilaksanakan di Indonesia karena satu dan lain hal, tapi kalau di Jepang masih jalan. Cuma pertemanan dengan orang-orang yang terlibat di House Vision ini sampai sekarang masih berjalan. Berkat Mas Ju juga yang ngedorong saya tahun 2019 kemarin, saya diminta oleh Aga Khan untuk jadi technical reviewer di Aga Khan Award Cycle 2016 sampai 2019. Saya diminta untuk nge-review satu bangunan sekolah ini, sekolah dari bambu, sekolah terapung, yang terletak di kota Dhaka, di pinggiran sungai yang besar sekali. Nah, ini kalau musim hujan, sungainya naik 3 meter, dan sekolahnya ngapung. Semuanya ngapung sampai ke septic tank-nya. Sekolah ini kemudian dapat salah satu pemenang untuk Aga Khan Award Cycle yang kemarin. Di Mas Ju juga yang ngejerumusin saya ke AMI dan mendaulat saya sebagai presiden ketiga AMI setelah Mas Anto dan Mas Juju. Di AMI ini saya ketemu sama jadi arsitek yang teman-teman mesti tahu tuh waktu tahun 2001 tuh arsitektur Indonesia tuh ngebosenin banget, super boring. Tiba-tiba ada anak-anak AMI ini yang nggak ngebosenin sama sekali gitu. Dan akhirnya saya mendekat ke sana dan ketemu sama teman-teman baik sampai sekarang. Buku ini adalah buku yang terbit tahun kedua saya kuliah, dan buku yang waktu zaman itu buat saya pribadi mempengaruhi saya dan mengubah pola pikir, salah satu yang mengubah pola pikir dan cara pandang saya mengenai arsitektur dan bagaimana bangunan bisa dibuat gitu. Tiba-tiba semuanya jadi segar setelah ada buku ini. Yang kedua adalah Relativitas, Mas Mamo, tahun 2005 terbit. Spesifik di buku ini yang benar-benar
ngebuat saya mikir banget, ngebongkar semua pemahaman saya tentang arsitektur, itu adalah Rumah Ciganjur. Waktu pertama kali ngelihat rumah ini di buku ini, itu saya nggak tahu sama sekali logika rumah ini tuh gimana. Denah, nggak ngerti sama sekali aja, karena di hari-hari itu yang kita tahu tentang rumah itu yang kayak gini gitu. Apa yang ada di majalah, dan apa yang dibuat oleh Mas Mamo di Ciganjur itu sama sekali berbeda. Rumah bukan lagi satu masa tunggal, bukan satu lagi objek tunggal, tapi kemudian punya hubungan-hubungan yang lebih sumir dengan ruang luar, lebih blur gitu dengan ruang luar. Kemudian karena buku itu, jadi cuma mau kerja di 2 orang arsitek, kalau nggak Adi Purnomo, Andra Matin. Akhirnya nganggur 6 bulan, terus diterima kerja di Adi Purnomo Maret 2007. Di sana saya terlibat di beberapa pengerjaan beberapa desain. Ini 2 desain sayembara yang saya terlibat. Ini saya Museum Tsunami di Aceh. Kemudian ini desain pertama saya di Mamo Studio. Jadi ada project nggak dipegang sama Mas Mamo udah lama, terus saya minta desain gitu. Ini project rumah tinggal, lahan yang boleh dibangun cuma 42 meter persegi, 6 kali 7, tapi tanahnya 200 meter persegian gitu. Dan nggak mau nyogok, nggak mau ngelanggar aturan. Jadi ini dibikin aja. Desainnya bisa jadi gimana? Harus ada 2 kamar tidur dan 1 kamar tidur pembantu. Fasadnya semua dari kaca nako. Dan di sekelilingnya dikasih tanaman bambu. Ini desain kedua yang saya desain di Mamo Studio untuk rumah, satu proyek yang nggak dibangun. Di proyek ini nggak ada ruangan, ruang-ruang yang ketutup, cuma kamar tidur aja sama ruang keluarga. Tapi sisanya semuanya kebuka, dan dindingnya lagi-lagi pakai kaca nako, terus ditutupin sama selubung dari genteng. Kalau diperhatikan 2 rumah yang saya desain tadi, intensi bentuknya hampir nggak ada gitu, nggak ada niat untuk mencari bentuk. Tapi yang pertama-tama adalah gagasannya tuh gagasan awalnya gimana caranya, arsitektur tuh saya pernah dimarahin sama Mas Momo karena nanya, ini ada identitas Acehnya, kita taruh apa ya Mas? Terus Mas Momo bilang, kau masih ngomongin identitas di bangunan aja. Jadi bentuk tuh nggak pernah jadi intensi, dan saya muda ngedesain waktu umur awal 20-an itu dalam lingkungan itu gitu, dalam lingkungan ketika membuat bentuk itu tidak boleh jadi prioritas utama, dan hal-hal yang lain yang lebih fundamental mengenai arsitektur yang harus jadi pikiran dasar. Dan waktu saya masih kerja di Mas Mamo, saya ikutan sayembara di Shinkenchiku di Jepang. Jurinya Rafael Moneo, kolaboratornya Fajar Widarta. Kami bikin rumah namanya Rumah Lily House. Di Rumah Lily House ini kami punya premis bahwa dinding itu kayaknya nggak perlu ada. Dinding itu apa fungsinya ya? Dinding itu menciptakan rasa ruang yang salah gitu, creating false sense of distance, rasa jarak yang salah. Kita bisa berjarak hanya 20 cm, 30 cm, tapi karena adanya dinding, jadi rasanya lebih jauh dari itu. Lalu kami mulai melihat bagaimana dinding bisa dibuat, jendela, pintu itu bisa dihadirkan fungsi-fungsinya, tapi tanpa perlu jadi pintu, tanpa perlu jadi jendela, tanpa perlu jadi dinding.
Rumah ini terdiri dari 2 tipe dinding, dinding L dan dinding I, yang masing-masing berputar 360 derajat. Dan di setiap dinding itu, kalau dilihat, ini ada, nggak bisa nunjuk ya? Ini ada, apa, eee, kamar tidurnya itu nempel di dinding, kamar mandinya nempel di dinding, dapurnya nempel di dinding, dan semuanya muter gitu. Jadi tiap-tiap ruangan bisa punya rasa ruang yang berbeda. Dia bisa di luar tidurnya, kemudian dia bisa masuk ke dalam lagi. Ini kalau sorry, eh, ini kalau misalnya ada dalam posisi yang paling private, kamar tidurnya nggak bisa diakses oleh siapapun. Lily House. Jadi nggak ada intensi bentuk. Ada 3 box itu gunanya untuk ngasih ketinggian ruang yang berbeda yang lebih tinggi supaya ada perasaan ruang yang berbeda waktu di dalam. Di waktu sama Mas Mamo juga saya dapat beruntung sekali bisa ikut di project Ordo 100, diajak. Project ini yang kemudian saya bisa bilang jadi salah satu momen yang ngebentuk fundamental pemikiran saya sampai saya ngerjain macam-macam dan sampai hari ini. Di sini saya ketemu sama 157 arsitek dari 27 negara. Di antaranya sekarang jadi bintang. Cuma waktu itu masih muda, masih santai. Di sini tiba-tiba saya sadar bahwa Indonesia tuh nggak dikenal arsitektur Indonesia. Ini tahun 2008 waktu itu. Saya bisa ngobrol sama arsitek Brazil tentang Oscar Niemeyer, lalu saya bisa ngobrol sama arsitek Portugal tentang Alvaro Siza, saya bisa ngobrol sama arsitek Amerika tentang macam-macam, ngobrol sama arsitek Belanda tentang Koolhaas, tapi semua mereka bingung kalau mau ngobrol sama saya, di Indonesia ada arsitektur ya? Arsitekturnya gimana ya? Saya pikir ini kenapa hal ini terjadi gitu? Kok bisa begitu gitu? Mas, ini desainnya Mas Mamo waktu di sana, desain Mamo Studio. Ini project marketnya. Jadi waktu itu rasanya kayak meeting PBB tapi bidang arsitektur, semuanya ngumpul. Terus ini market-marketnya waktu udah ditaruh. Dan dari situ terus akhirnya saya nulis apa yang saya pikirkan tentang macam-macam hal yang saya pikirin itu di Juang Arsitek. Ada 2 artikel yang saya tulis dalam respon langsung mengenai posisi arsitek Indonesia di dunia hari-hari itu. Yang satu arsitek muda dan kebangsaan kita, satu lagi minimalisme harus mati. Di sini saya ngeluarin unek-unek saya sih. Saya nggak tahu hari ini masih relevan atau enggak. Rasanya sih udah nggak relevan ya, situasinya udah banyak berubah. Nah ini saya bilang, ini dari Chile, dari Argentina, dari Meksiko, dari Jepang, mereka bisa saling ngobrol, semuanya saling tahu. Yang Chile tahu Kenzo Tange, semua tahu Kenzo Tange, nggak ada yang tahu. Tapi begitu saya nanya, saya mau ngobrol gitu, jadi bingung. Ini nggak ada yang kenal Indonesia, bingung juga. Dan waktu saya diminta untuk nyeritain, saya nggak bisa nyeritain dengan baik juga. Karena saya nggak terlalu paham tentang sejarah arsitektur di Indonesia waktu tahun 2008 itu. Dan internet nggak banyak, dan publikasinya juga nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi kemudian Ordos bikin saya pikir tentang sebenarnya posisi arsitek dan arsitektur Indonesia di dunia itu ada di mana gitu. Saya pikir kita ada di pinggiran sebetulnya, ada di periferi. Kita di tahun 2008 itu sampai tahun 2008 itu kayak kita ngelihat dari pinggir aja, ngutip pikirannya siapa, terus ngebaca buku-bukunya siapa.
tapi apa yang dipikirkan sama arsitek-arsitek Indonesia itu tidak terdengar oleh mereka gitu, dan tidak sampai di literatur yang mereka baca. Kemudian saya curiga, ya pertama mungkin karena dari dulu tidak banyak arsitek dan karya arsitektur Indonesia yang dipublikasi di media internasional. Lalu sampai tahun 2008 itu arsitek Indonesia relatif tidak dikenal karena tidak hadir di acara-acara internasional. Kemudian tidak banyak arsitek dari luar negeri juga yang datang ke Indonesia untuk ngasih kuliah umum gitu. Dan akhirnya dari tahun 2008 itu sampai kira-kira ya sekarang mungkin masih sedikit-sedikit sih, apa yang saya kerjakan itu adalah reaksi terhadap 3 hal itu. Tahun 2008 bikin Jong Arsitek, saya terafiliasi di tahun 2008 itu terafiliasi sama Jong Arsitek, IAI Jakarta, dan IAI Nasional. Jadi apapun yang saya kerjakan itu selalu dihubungkan dengan mereka, selain dari ngedesain. Selalu pakai Jong Arsitek dan lain-lain. Jong Arsitek itu dibikin sama 3 orang teman saya, Adi, Nur Hadi, Rafael Arsono, dan Paskalis, Krisno Ayadiantoro. Ini ketiganya kita dulu ada lelucon namanya IPAMI, Ikatan Pegawai AMI. Kita tiga-tiganya bekerja di anak-anak AMI soalnya. Pascal wonderkid dulu. Pascal kemana aja diterima. Pascal magang di Andromatin, terus di Han Awal. Habis itu Pascal kayaknya mahasiswa pertama yang magangnya di DP waktu itu. Waktu Pascal magang di DP, kita semua syok. Soalnya Pascal bisa masuk DP. Jadi Pascal tuh dulu waktu masih kuliahnya wonderkid gitu. Terus ya udah kita bikin Jong, jalan. Ini video sedikit. Kita bikin udah lama. S'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement, car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur au lac, un peu naïvement, et on marche ensemble. On a décidé rappelé là, de rien te casser. Ton rire me crie de te lâcher avant de faire oui. C'est d'abandonner, car je ne t'en demandais jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant, si nous n'avons plus rien à acheter, à part nos vies qu'on laisse ceux de côté et mal. Itu video beberapa tahun yang lalu yang bikin Pascal. Kita pakai buat mempromosikan Jong Arsitek.
Jong Arsitek sendiri waktu itu kontributornya dari seluruh dunia, dari beberapa negara. Tatiana Bilbao pernah jadi kontributor, Aaron Betsky pernah jadi kontributor, Su Fujimoto pernah jadi kontributor. Ini Su Fujimoto ngasih materi Final Wooden House-nya yang waktu itu kayaknya keren banget. Final Wooden House tuh nggak kayak apa yang saya pernah lihat gitu. Terus nih teman-teman nulis ini tipe-tipe artikel yang ada di Jong Arsitek waktu itu, ada komik. Terus kita pernah bikin satu buku juga, kumpulan ini terbaik, kumpulan artikel-artikel yang kita pilih, tapi sekarang udah nggak ada. Ini beberapa edisi Jong Arsitek. Waktu itu kredo yang kita pakai itu ini, jadi kita hidup di masa kini tapi kita adalah pemilik masa depan gitu. Dulu kayaknya optimis banget waktu muda. Terus tapi emang itu saya masih percaya sama hal itu. Ini dia. Oke. Terus tiba-tiba jadi besar, yang ikutan banyak, yang gabung ke Jong Arsitek yang ngebantu. Mungkin pasti banyak, mudah-mudahan ada beberapa di sini yang datang juga. Tadi saya lihat ada Bams Wagiono Bustami, terus ada beberapa orang teman lagi yang ada di sini. Ini jadi tiba-tiba dari 4 orang terus jadi 30-an orang gitu, dan karena jadi banyak kita jadi punya kemampuan untuk mengorganize acara yang lebih gede lagi gitu, dan itu yang akhirnya dilakukan. Jong juga suka berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, dan di hari-hari itu di Jakarta tuh nggak banyak acara arsitektur, nggak kayak sekarang. Jadi setengah membosankan gitu situasinya. Di Jakarta jalanan belum macet, terus acara arsitektur nggak banyak. Jadi kami bikin banyak acara arsitektur waktu itu, dan diantaranya ngebuat pameran. Nah, awal-awal saya jadi kurator ya gara-gara acara-acara Jong Arsitek ini gitu. Ini pameran pertama kami, ruang tinggal dalam kota, dibikin di Galeri Salihara. Lalu kami bikin pameran Nasional Arsitek Muda tahun 2010. Kami meminta Marco Kusuma-Wijaya, Avianti Arman, dan Sudono Herlambang untuk jadi kuratornya. Proses kurasinya berjalan terbuka, pemasukannya juga berjalan terbuka, siapa aja bisa masukin dari seluruh Indonesia. Tujuannya waktu itu adalah untuk ngelihat pemikiran dan karya arsitek muda Indonesia itu sekarang sudah di tahun itu ada di mana gitu, setelah kira-kira hampir 12 tahunan lepas dari Orde Baru, pemikiran dan kerja arsitek muda itu jadi seperti apa gitu. Lalu tahun 2012 memproduksi pameran Andra Matin, sebuah sequel, kuratornya Avianti Arman, penata artistiknya Davi Linggar. Bikin pameran Rumah-Rumah Tanpa Pintu tahun 2011. Lalu akhirnya saya terus lanjut gitu, bikin pameran macam-macam. Ini pameran Lina Bobardi yang waktu itu kita bikin di Dialog juga. Terus saya diminta jadi kurator untuk pameran Titik Silang. Akhirnya dari sini ya jadi kurator sampai hari ini gitu, mengerjakan kurasi pameran. Ini pameran Segar waktu itu dalam rangka Ahmad Juhara mau jadi ketua IAI Nasional di Galeri Dialog. Ini pameran karya pemenang IAI Nasional, pemenang IAI Award di Bandung. Kemudian diminta jadi kurator Indonesian Architecture Week di Seoul. Di sini ketemu sama Martha Thorn. Martha Thorn adalah direktur eksekutif Pritzker Prize. Lalu kemudian jadi kurator Bintaro Design District, 2 edisi, 2018 dan 2019. Kemudian jadi kurator pameran Perihal, Art ID, dan sempat diminta jadi kurator Pavilion Indonesia untuk London Design Biennale. Spesifik pameran ini salah satu yang mengerjakan pameran ini itu, Pavilion ini salah satu yang mengubah pikiran saya lagi mengenai hubungan antara arsitektur dan sejarah di Indonesia gitu.
saya jadi sadar bahwa saya nggak tahu terlalu banyak tentang sejarah arsitektur Indonesia, dan narasi sejarah arsitektur yang ada di sini saya rasa juga nggak lengkap gitu, nggak ngebuat saya paham mengenai keadaan kenapa hari ini tuh hari ini. Makanya tahun 2017 setelah pameran di Brussels itu, setelah pameran di London itu, saya ngebuat pameran di Brussels, judulnya pamerannya 3 Arus, yang diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi dibiayai oleh Bekraf. Ini dalam rangka Festival Europalia. Saya ngebuat pameran judulnya 3 Arus. Pada dasarnya saya ngebuat narasi sejarah arsitektur versi saya sih, versi kami waktu itu. Saya dibantu sama Artiandi Akbar dan Reza Kambali mengerjakan pameran ini. Tapi narasi 3 Arus ini, narasi sejarah 3 Arus ini, saya rasa buat saya lebih bisa memahami arsitektur Indonesia dengan narasi ini gitu. 3 Arus sendiri itu narasi sejarah yang melihat sejarah arsitektur di Indonesia bukan dari milestone yang sudah dikerjakan oleh arsitek profesionalnya, tapi dari keadaan, dengan melihat keadaan arsitektur sebagai kebudayaan gitu, dan bagaimana kehidupan penduduk di tanah ini sudah berubah. Sebenarnya kalau kita mau lihat lebih kritis lagi dan lebih terbuka, sampai hari ini itu ada 3 arus arsitektur yang sekarang ada di Indonesia. Yang pertama adalah arus etnis, yaitu arus yang dibentuk oleh suku-suku yang sudah ada di tanah ini sebelum ada Indonesia. Lalu kedua adalah arus generik, arus yang bangunan atau tipe arsitektur yang dipakai oleh orang kebanyakan, yang sebelah kanan. Lalu yang ketiga adalah arus spesifik, arus yang dibentuk oleh orang-orang penduduk tanah ini yang mengenyam pendidikan arsitektur di universitas. Biasanya karya mereka sangat spesifik, desain-desainnya juga sangat spesifik, itu tidak bisa direplikasi, tidak bersifat dogmatis, dan tidak gampang untuk dipakai atau diaplikasikan oleh banyak orang. Dari sini kemudian narasi sejarahnya berkembang, masing-masing bisa didalami satu-satu, dan ini butuh satu sesi sendiri sih untuk membicarakan 3 arus ini, dan saya nggak akan terlalu dalam ke sana. Situasi kedua yang tadi saya sampaikan setelah Ordos adalah nggak banyak arsitek luar yang datang untuk ngasih kuliah di Indonesia. Jadi waktu tahun 2010 saya diminta sama Mas Emil untuk ngebantu beliau di kepengurusan IAI Nasional. Tugas saya adalah nyari arsitek luar negeri yang mau datang ke Indonesia. Jadi seperti saya bilang, afiliasi saya itu ada 3, Jakarta, IAI Nasional dan Jong Arsitek. Jadi kadang-kadang bikin acara buat Jong Arsitek, kadang-kadang buat IAI Nasional, kadang-kadang buat IAI Jakarta. Ini yang pertama kali diundang adalah Tatiana Bilbao, balik dari Ordos. Teman-teman yang di Ordos saya kontak-kontakin siapa yang mau datang gitu, dan Tatiana langsung mau datang pertama kali ke Jakarta tahun 2010 kalau nggak salah. Kita pernah sama Jong Arsitek ngedatengin Julian De Smet di Dialog, sama IAI Nasional kuliah umum Kengo Kuma. Ini pasukan Jong Arsitek waktu itu yang diajakin. Lalu yang paling membahagiakan adalah bisa menyelenggarakan kuliah REM di Jakarta tahun 2011. Ini saya kasih lihat video lagi.
Please help me welcome to the stage Mr. Ram Kupas. Ini salah satu kuliah Rem yang paling menarik sih ya menurut saya, karena dia nggak bicara tentang, agak berbeda dari beberapa yang ada di YouTube, karena dia nggak cuma bicara mengenai filosofi atau keyakinan arsitekturalnya, tapi dia bicara tentang bagaimana dia waktu muda awalnya dan hubungannya dengan Indonesia gitu, dan bagaimana Indonesia mempengaruhi dia. Jadi kalau teman-teman sempat punya waktu, kayaknya boleh sih untuk nonton ini. Kuliahnya 1 jam, jadi nggak mungkin saya putar di sini semuanya, jadi saya akan lanjut. Waktu Rem ke sini saya harus nemenin dia, jadi agak delicate sih, karena cerita yang didengar tentang Kulhas itu orangnya moody banget, dia bisa last minute nge-cancel kuliah di Harvard. Jadi saya seperti melindungi dia sekali gitu, karena nggak mau tiba-tiba dia ngerasa nggak nyaman atau ngerasa nggak enak. Jadi selama 4 hari saya nemenin dia jalan-jalan keliling Jakarta, ketemu sama orang-orang, nganterin meeting ke beberapa tempat, dan berinteraksi, ngobrol banyak, dan jadi punya banyak persepsi yang berbeda tentang dia gitu setelah ngobrol selama 4 hari itu gitu. Ini salah satu yang menurut saya juga akhirnya mengubah pikiran saya dan persepsi saya tentang arsitektur. Lalu situasi ketiga setelah Ordos yang saya amati adalah tidak banyak arsitek dan karya arsitektur Indonesia yang dipublikasi di media internasional. Oke, jadi kalau gitu saya nulis buat majalah luar negeri. Jadi saya menulis untuk beberapa majalah internasional. Waktu itu salah satu majalah yang paling berpengaruh adalah Mart Magazine. Ini cuma terbit 60 edisi kalau saya nggak salah. Sekarang udah nggak ada, majalahnya udah tutup. Tapi waktu itu ini majalah yang kayaknya bergengsi sekali. Banyak arsitek yang senang gitu kalau di cover di sini, dan memang kualitasnya bagus sekali. Waktu itu di edisi nomor 44 saya nulis tentang arsitektur Indonesia. Jadi kita memperkenalkan mengenai arsitektur Indonesia. Ini saya nulis berdua sama teman saya yang saya ketemu di Ordos, orang Belgia, namanya Bert de Monk, sampai sekarang masih jadi teman baik. Kita nulis tentang bagaimana arsitektur berkembang di Indonesia, dan kira-kira karya-karya mana aja yang bisa memperlihatkan perjalanan atau progresivitas arsitektur spesifik waktu itu di Indonesia. Ada 2 orang arsitek yang di feature utama, itu Andra Matin dan Adi Purnomo. Lalu tidak berhenti situ, saya juga nulis. Jadi setiap kali ada yang bagus, yang menurut saya bagus,
saya tawarkan ke editor Mark Magazine. Kemudian saya diminta untuk menulis, dan fotografernya dari Indonesia itu motoin. Ada 2 fotografer yang saya pernah kerja bareng untuk nerbitin di Mark Magazine ini, itu Pascalis, Krisno Ayadiantoro, dan Davi Linggar. Yang saya pernah tulis di Mark Magazine itu, 1 yang tadi, kedua ini kantornya SUB, lalu rumah Andra Matin, 2 rumah Andra Matin, 1 di Bintaro, 1 di Bandung. Lalu saya juga nulis untuk Desain Antologi, edisi ke-18, pengantar tentang arsitektur Indonesia, bagaimana kemajuannya, progresnya gitu dari kira-kira 1945 sampai sekarang. Lalu saya juga nulis di buku ini, ya buku ini judulnya Critical Juncture, diterbitkan oleh SICA, Komite Internasional untuk Kritikus Arsitektur. Tahun 2012 saya ketemu sama salah satu anggotanya, dan dia bilang, oh saya akan nominasiin kamu untuk jadi anggota SICA. Saya nggak tahu SICA itu apa, tapi ternyata di dalam dunia diskursus arsitektur ini itu ada satu komite kritikus namanya SICA. Anggota-anggotanya itu Kenneth Frampton, Charles Jenks, terus Peter Cook, ada Louis Huxtable, Peter Eisenman, dan scholars lain gitu, kritikus lain dari negara-negara lain di dunia. Dan mereka kerjanya di bawah radar, seperti di bawah permukaan, tapi mempengaruhi. Kayak misalnya Joseph Reichert. Joseph Reichert ini presidennya. Joseph Reichert adalah salah seorang arsitek dan pemikir arsitektur yang dihargai sekali, dihormati sekali di Harvard Graduate School of Design gitu. Dan mereka ini ya kerjanya tuh kayak nggak kelihatan, nggak gembar-gembor, tapi pikiran-pikirannya ikut membentuk dan turut mempengaruhi diskursus arsitektur di dunia gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kenyataan bahwa hingga tahun 2008 Indonesia jarang sekali tampil di acara internasional kalau tidak ada sama sekali, gitu, nggak pernah tampil sama sekali. Yang kerasa banget waktu itu saya sadar adalah kita nggak pernah ada di Venice Biennale sampai tahun 2014. Tahun 2008 Aaron Betsky jadi kurator. Aaron minta saya untuk bantuin saya dong. Saya diminta jadi kurator Venice Biennale. Tolong bantuin lihat siapa yang menarik dari Indonesia, ajuin ke saya gitu. Oke. Sejak tahun 2008 itu, kemudian saya punya semacam pikiran, oh Indonesia harus ada di sana, di Venice Biennale. Jadi kebetulan tahun 2010 waktu Sejima jadi kuratornya, dari Kemenparekraf ngedeketin Jong Arsitek, minta bantuan untuk mikirin ini apa program Kemenparekraf. Saya bilang harus ikut Venice Biennale, tapi sudah telat 2010 dan kita nggak tahu caranya gimana. Akhirnya tahun 2012 dicoba lagi untuk ikut di Venice Biennale dan saya diminta untuk ngebantuin. Tahun 2014 kebetulan Rem jadi kuratornya. Jadi lalu saya akhirnya ngurusin ini, mengusahakan ini untuk ada di Venice Biennale. Saya jadi salah satu komisioner dan salah satu dewan juri untuk pemilihan kurator waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah. Terus waktu itu saya bilang kita harus milih pakai sayembara, nggak boleh nggak sayembara, itu cara yang paling benar. Waktu itu saya juga diminta sama Rem personal untuk kamu aja jadi kuratornya. Saya bilang nggak mau karena itu cara yang salah, kita harus sayembara. Tentu tidak ada bukti dari hal ini, cuma saya dan Rem yang tahu, jadi silakan meragukan. Tapi kemudian saya dengan sangat menyesal harus berhenti dari posisi saya sebagai komisioner
sebelum sempat selesai semuanya karena alasan personal, jadi saya harus mundur. Tapi sangat membahagiakan hari ini situasinya sudah jauh berbeda dari waktu saya ada di Ordos. Kita sudah akan 3 kali ada di Venice Biennale, dan Andra Matin sudah diundang personal oleh kurator Venice Biennale untuk pameran di sana. Dan yang lebih membahagiakan dari semuanya adalah proses sayembaranya tetap dijaga dan diikutin juga untuk Venice Biennale seni. Itu yang paling menyenangkan. Tahun 2010 saya keluar dari Mamo Studio, lalu kerja di Andra Matin. Salah satu titik yang penting, tapi yang juga sama pentingnya di tahun itu adalah saya pergi ke Jepang. Kenapa penting? Karena saya merasakan suhu udara -8. Saya nggak pernah sebelumnya ngelihat salju atau ngerasain suhu dingin. Jadi ini ngebawa kesadaran yang berbeda buat saya. Karena ternyata saya sadari, kita hidupnya lebih nyaman daripada mereka gitu. Kita bisa ada di luar ruangan tapi dan bisa bertelanjang dada gitu, nggak pakai baju, nggak perlu takut mati. Orang Jepang nggak bisa. Dia kalau nggak pakai baju di suhu dingin, pasti takut mati. Pulang dari Jepang dengan pikiran itu, saya kemudian bikin rumah minimal. Sebuah rumah yang cuma punya 1 dinding. Jadi nggak ada dinding lainnya gitu. Jadi merayakan arsitektur tropis. Lantai dasarnya itu basically semuanya teras, dan ini saya desain tahun 2010. Dindingnya nggak ada dinding bata, tapi diganti jadi lemari untuk nyimpan semuanya. Struktur atapnya kepisah, lalu lantai dasarnya terbuka seperti ini. Ini rumah yang rasanya cuma bisa ada di iklim tropis dan nggak mungkin bisa ada di iklim dingin. Nggak akan bekerja dengan baik rumahnya pasti. Lalu dari situ saya kemudian punya pilihan mau ngelanjutin di Andra Matin atau keluar dari Andra Matin karena diminta oleh Gunawan Muhammad untuk ngerjain Anjung Salihara. Jadi ini klien pertama saya. Bapak-bapak umur 67 tahun, jarak usianya sama saya 40 tahun. Tapi beliau percaya sama saya dan ngedengerin saya dan nggak mengintervensi sedikit pun desain saya. Nah, di Anjung Salihara ini saya belajar tentang hal lain lagi, ada pikiran tentang hal lain lagi gitu yang muncul, yaitu pikiran tentang efisiensi. Karena tanahnya beli 500 meter persegi, tapi lantai dasar yang bisa dibangun cuma 200 meter persegi. Sedangkan mintanya banyak banget macam-macam. Jadi saya harus bikin desain yang paling efisien supaya semua ruangan yang diperlukan tuh ada di tanah yang 200 meter persegi itu gitu. Kalau dilihat di sebelah ruangan nomor 1 itu ada 1 koridor. Itu satu-satunya koridor yang ada di bangunan ini. Di dalam tanah barunya. Sisanya semua koridor tangga dan koridor-koridor lainnya ada di luar. Jalur sirkulasinya ada di luar. Jadi bagaimana caranya supaya jadi efisien? Saya pikir kita harus mengurangi jalur sirkulasi yang nggak penting gitu. Jadi mesti yang sekali-kali aja dipakai yang harus dikurangi. Mas Dani. Pikiran ini kemudian yang ini Joy Alexander waktu pembukaan main di Anjung Salihara tahun 2013, umurnya belum 10 tahun kalau saya nggak salah waktu itu. 11 tahun ya, 10 tahun. Tapi waktu Joy main semua orang bengong. Lalu efisiensi, ini yang saya mau ngasih lihat beberapa desain kami itu dalam koridor efisiensi ini. Lalu banyak desain yang kami bikin, yang saya bikin akhirnya berhubungan sama bagaimana ngebuatnya jadi lebih efisien. Ini satu rumah di Jati Bening. Ini juga sama. Koridor sirkulasinya cuma 1 itu yang ada tulisan Selasar kalau misalnya kelihatan. Udah di Selasar itu aja. Yang lainnya itu kamar tidur, kamar mandi, ruang baju, ruang-ruang fungsi lah, semuanya tuh ruang-ruang yang berfungsi. Tapi yang Selasar yang dilewatin sekali-kali itu cuma ada 1 itu aja gitu.
rumahnya lagi-lagi kayak apa yang tadi saya sampaikan di awal, saya dididik sama Mas Mamo untuk enggak memikirkan bentuk. Jadi rumahnya kalau dari depan itu yang kelihatan cuma lapangan parkir. Bangunannya nggak kelihatan gitu ngumpet. Tapi begitu di dalam, setiap kamar punya ruang hijaunya sendiri dan terhubung langsung dengan ruang luar. Ini rumah lain lagi yang kami buat juga dalam prinsip efisiensi. Yang berikutnya adalah tentang ketinggian. Jadi ruang-ruang yang berfungsi itu, kamar tidur, kamar mandi itu dibuat sangat rendah, tapi ruang-ruang lainnya dibikin lebih tinggi. Dan di dalam rumahnya yang ditutup cuma kamar-kamar tidurnya aja, jadi ruang-ruang lain yang ada di dalamnya itu seperti ruang luar. Ini kalau dilihat rendah sekali ketinggian tiap kamarnya. Ini juga sama, sebuah hunian di Bali, pengen huniannya jadi hotel Airbnb gitu, jadi harus ada 4 kamar selain dari tempat tinggalnya mereka. Lalu kami bikin tipis sekali, cuma 4 meter di tebing, dan setiap kamar itu, nah ini koridor tangga, cuma ada 1 koridor tangga, jadi dari tangga langsung masuk ke kamar semua, dan tiap kamar itu punya jendela yang langsung terbuka, jadi masing-masing kamar bisa seperti balkon gitu sifatnya. Ini satu lagi rumah yang kami bikin di mana, Jakarta Barat. Di lantai dasar, semua ruangannya dipepetin di sisi kanan, lalu kamar tidur semuanya ada di atas dan 1 di bawah. Jadi sisanya itu bisa jadi ruang terbuka di lantai dasar. Tiba-tiba di satu periode gitu kami punya beberapa proyek yang ada di hook, jadi ada di sudut semua. Dan itu jadi salah satu yang kami amati juga, gimana bisa ngebangun lebih efisien di hook. Dan ini salah satu desain yang rumah kecil, terus tapi maunya ngebangun lebih efisien, kamarnya minta ada 5 kamar, 4 kamar di atas, yang abu-abu itu kamar pembantu, tapi sirkulasi vertikalnya diganti pakai tangga puter, jadi masing-masing kamar punya tangga puternya sendiri-sendiri gitu, untuk masuk ke dalam kamar. Jadi nggak pakai, dengan begini kita bisa mengurangi kerja beton. Ini semua dibikin pakai besi, jadi nggak ada kerja beton. Ini tahun 2011 atau 2012 gitu, kita ngedesainnya. Desain saya banyak yang nggak kebangun, yang kebangun nggak banyak. Jadi ini akan banyak renderan dari sini. Ini yang saya bilang tadi, begitu di Hook, kita sadar bahwa ternyata kemewahan rumah yang ada di Hook itu, dia bisa punya 2 akses, karena dia berhubungan dengan 2 jalan di 2 sisinya. Dengan begitu berarti bisa dipakai bisa diisi lebih dari 1 rumah sebenarnya dalam 1 tanah. Lalu dari sini kami mulai punya pikiran untuk, dan semacam kayak obsesi gitu, untuk bisa sebanyak apa sih rumah dalam 1 tanah. Ini kita bikin 2 rumah dalam 1 tanah. Rumah 2 in 1. Aksesnya dari 2 sisi yang berbeda. Ini bikin 3 rumah dalam 1 tanah, dari 3 akses yang berbeda juga. Ini waktu itu di Studio Dasar didesain sama Aris Nuryahya, salah satu arsitek di Studio Dasar dulu. Lalu kemudian ini bukan di Hook, tapi kita bisa bikin 4 rumah di dalam 1 tanah gitu. Tanahnya ini ukurannya 150 meter persegi, 10 kali 15. Ada 4 rumah di lantai atasnya, lalu di lantai bawahnya itu bisa jadi ruang usaha, ada 3 ruang usaha, bisa muat 3 mobil parkir dan 3 motor kalau nggak salah. Lalu dari sangat besar tentang efisien dan numpuk banyak-banyak, kita mikir bisa sekecil apa gitu. Lalu
kita ngedesain, ini yang kami coba ngedesain di tapaknya cuma 4 kali 4 meter, tapi di dalamnya fungsinya lengkap sebagai rumah, ada kamar mandi, ada dapur, dan 3 tempat tidur. Ini skemanya. Lalu diminta bikin kos-kosan, akhirnya mesti efisien juga. Ini kos-kosan di Kediri, tanahnya 400, di lantai dasarnya itu kosong semua, di lantai atasnya itu unit-unit sewa, unit-unit kamar. Jumlah kamar yang bisa ada di sini ada 15 kamar. Sudah terbangun di Kediri. Ini satu dari sedikit proyek studi dasar yang dibangun. Lalu tentang efisiensi, kami diminta bikin food court, tapi lagi-lagi orangnya nggak mau mahal-mahal gitu, maunya yang sederhana aja. Jadi kami bikin sebuah modul dari beton 3 kali 3 meter dengan atap yang sendiri-sendiri. Cuma waktu itu karena pengen agak spesial, jadi kita minta sama kliennya untuk atapnya pakai genteng kaca supaya ada karakter khususnya gitu. Ini juga tidak dibangun. Sorry. Lalu ini project yang sekarang lagi design development dan lagi mau menunggu untuk dibangun. Rumah di Bogor, di bukit, salah satu bukit di Bogor. Ini rumah pendek. Titik terendahnya itu 1,2 meter. Titik tertingginya itu 2,4 meter. Jadi harapannya supaya pemakaian materialnya nggak perlu terlalu banyak dan teknik konstruksinya pakai teknik konstruksi yang sudah lazim diketahui oleh banyak tukang di mana aja gitu, pakai cor beton. Cuma satu backisting, cor sekali, lepas, selesai, ukurannya rendah, tidak perlu terlalu tinggi. Ini yang saya bilang, di titik yang paling rendah itu 1,2 meter, tapi dia turun ke bawah itu jadi 1,8 meter. Hanya 1,8 meter di bagian bawah itu soalnya yang punya rumah nggak tinggi-tinggi banget, jadi masih oke. Di atasnya jadi untuk nampung air hujan, dan mau dipakai untuk berkebun atau untuk nyiram-nyiram tanaman gitu, atau untuk wastafel dan flush toilet. Ini satu rumah lagi yang kita desain di Jatibening, Bekasi. Rumahnya, ini kita mikir cara konstruksi yang berbeda sih di sini. Jadi di sini dinding batanya itu mungkin cuma 10%. Sisanya pakai furniture kayu dan besi holo 10 kali 10 yang dalamnya dicor beton. Diisi semen, dicor beton, K300. Dengan begini, sistem konstruksinya jadi lebih ringan, lebih gampang dikerjain, kerja basahnya berkurang banyak, dan waktu pengerjaannya juga lebih efisien, lebih cepat. Kualitas ruangnya lebih baik, tapi harga bangunnya sama-sama aja gitu, nggak beda-beda jauh. Rumahnya udah jadi di Bekasi sekarang. Udah direnovasi sama pemiliknya, jadi udah agak sedikit berubah, menyesuaikan dengan kehidupan mereka yang berubah. Terus ya kayak rumah biasa aja gitu, nggak dibuat-buat kayak rumah masyarakat. Ya, teman saya drummernya Chris and the Wild, dia pengen punya rumah. Yang di atas itu adalah sekarang jadi kamar tidur pembantu. Lemari ini tangganya berupa lemari yang bisa dimodifikasi nantinya jadi lemari fungsi untuk menyimpan barang lebih banyak kalau mereka barangnya udah mulai tambah banyak gitu. Ini kayaknya udah mau berubah sih, udah mau tambah banyak barangnya. Berikutnya dengan prinsip yang sama, kami juga mulai ngedesain lagi. Ini rumahnya agak berbeda, tapi prinsip desainnya masih sama, pakai besi holo 10-10 juga. Sebentar, baterai saya habis.
Mas Dani, mohon izin waktunya 10 menit Oke, kayaknya sih lagi ya. nggak bakal selesai 10 menit. Iya udah. Ini rumahnya dipakai untuk acara, jadi karena nggak ada dindingnya, cuma kamar tidurnya aja yang ditutup sama dinding, jadi rumahnya fleksibel, bisa dipakai buat acara. Kebetulan keluarga Batak, jadi suka banyak acara kumpul. Ini rumah di Hutan Kayu, bukan, di Pulau Mas. Ini juga efisiensi, jadi proyek renovasi, tapi saya nggak mau mengubah volume bangunannya. Jadi volume bangunannya harus sama, tapi isinya kita bongkar semua, kita ganti semua, terus ditambah kamar, dan direposisi ruang-ruangnya, jadi kualitasnya sekarang jadi lebih baik dari pertama kali. Jadi banyak tangga gitu. Tapi volumenya tetap sama, dan struktur penyangga atapnya tidak berubah. Jadi struktur penyangga atapnya tetap pakai bangunannya. Kami juga tertarik sama gimana caranya mendesain ulang yang sudah generik di Indonesia gitu. Jadi kami mulai ngelihat apa-apa aja yang udah jadi generik, rumah deret, rumah tipe 36 itu udah generik dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang kira-kira begitu-gitu aja kan rumah tipe 36. Jadi kami pikir gimana rumah tipe 36 bisa dibangun. Kemudian ini tipe 72. Gimana rumah tipe 72 bisa dibangun. Lalu hunian susun, ini hunian susun tapi lantai dasarnya bisa buat jadi ruang usaha. Waktu itu kita propose ini ke pemerintah Kota Bandung, cuma nggak diterima karena ini bisa pakai lahan kecil, jadi lahannya nggak perlu gede. Yang kita pakai di sini lahannya cuma 600 meter persegi. Ternyata pemerintah Kota Bandung lebih fokus ke pengadaan hunian susun untuk lahan-lahan besar. Jadi kami mikirin gimana hunian susun tuh bisa didesain ulang gitu, nggak cuma jadi hunian aja, tapi juga bisa jadi area tempat berinteraksi antara anak-anak muda yang tinggal di hunian ini dengan penduduk yang tinggal di daerah sekitar dari hunian susun ini. Kita ngebuat beberapa bangunan publik juga. Ini kantor kejaksaan di Tulang Bawang Barat. Saya ngasih lihat aja apa yang kita kerjain di studio, soalnya banyak yang nanya karena saya kebanyakan ngerjain pameran. Jadi, masih ngedesain nggak sih? Iya. Masih ngedesain. Jadi ini beberapa desain yang kita lagi kerjain di kantor dan kita pernah kerjain. Ini Pasar Anyar sekarang udah selesai, sebuah pasar modern di Bekasi. Ini kita bikin sama seperti proyek Regenerik. Kita punya proyek yang kita inisiasi sendiri aja, nggak ada kliennya, nggak ada yang minta gitu, kita bikin aja. Saya dari Banyuwangi waktu itu, kemudian pantainya bagus sekali dan ombaknya relatif tenang di jarak yang nggak terlalu jauh dari pantai. Lalu saya pikir kalau misalnya dibikin struktur yang menjorok ke arah laut, kemudian didangkalkan lautnya, itu bisa jadi tempat yang menyenangkan untuk publik gitu. Jadi orang bisa berenang ke tengah laut karena lautnya dibuat jadi lebih dangkal. Namanya kolam laut. Nah, ini yang terakhir, cukup fix berarti 10 menit. Proyek kota ketiga. Proyek kota ketiga itu bagian dari yang generik juga gitu. Saya sampai di satu titik di mana saya berpikir bahwa kita perlu desain kota yang baru, karena kita kayaknya Indonesia modern belum ada kota yang terdesain gitu, dan kota-kota kita sekarang makin lama kualitasnya makin turun. Jadi proyek kota ketiga adalah proyek untuk inisiatif di kantor kita sendiri awalnya untuk mempelajari bagaimana caranya ngebuat kota. Gimana kota tuh didesain dari nol gitu. Kalau dia harus ngebuat area kota baru, gimana caranya area kota baru ini didesain. Saya sadar tentang hal itu karena ternyata setelah kita bikin riset, di Indonesia itu ada 400 lebih kota kabupaten yang punya tanah dan punya wewenang untuk ngebuat peraturan.
Jadi ada sebenarnya kesempatan untuk membuat daerah kota baru, dan selama 3-4 tahun terakhir saya pribadi mikirin, mempelajari gimana caranya ngebuat kota, tapi tanpa, saya nggak mau sekolah urban design ke dimanapun. Jadi saya datang langsung ke beberapa kota dan mempelajari kota-kotanya dan membaca beberapa literatur gitu. Saat ini kami sedang ada kerjaan. Apa yang kami pikirkan selama 3 tahun belakangan itu diterima oleh salah satu pemerintah kota, dan kami diminta untuk merencanakan area kota baru untuk kota tersebut gitu. Di sini kami inginnya kami pengen buat kota yang generik, jadi bukan kota yang tematik gitu, ini tema itu, enggak. Tapi kotanya generik, bisa didatangi oleh siapa saja bisa punya kesempatan untuk tinggal di sini, dan membangun di sini, dan pindah ke sini, di kota yang bangunannya ada di antara tanaman gitu, di antara alam. Jadi menyisip di antara alam. Ini adalah ilustrasi beberapa desain distrik dengan blok-blok bangunan yang kami desain. Yang hitam adalah blok bangunannya. Lalu kami pikir kita belum pernah punya kota yang jalannya terdesain gitu. Jadi di sini kita desain semua jalannya, kita desain semua persimpangannya, dan itu sudah jadi rencana kota. Ini ilustrasi kotanya kira-kira setelah misalnya jadi sebuah kota yang setiap pintu bangunannya itu bisa berhubungan langsung dengan pintu yang lain, langsung dalam tanda kutip. Dan di mana orang-orangnya bisa tinggal menjelajah kota yang nggak perlu pakai kendaraan pribadi. Dan waktu kami kuliah dan awal-awal lulus kuliah gitu, masalah yang paling besar yang kami bicarakan adalah kurangnya ruang publik. Jadi itu yang salah satu yang ada di kepala saya waktu desain ini dibuat, dan di sini ruang publiknya ada di mana-mana. Jalur sepedanya, rencana desainnya itu sepanjang 250 km. Lalu semua pintu bangunan berhubungan langsung dengan trotoar. GSB-nya 0, parkir pinggir jalan, dan ada kantong-kantong parkir kecil. Semua persimpangannya didesain supaya orang berjalan kaki bisa nyebrang dengan aman, dan orang yang naik sepeda, pesepeda bisa melintas dengan aman juga. Ya, itu dia presentasinya. Pas 10 menit. Terima kasih. Wow, menarik sekali Mas Dani. Jadi udah ada beberapa pertanyaan. Ini menarik. Bagaimana Mas Dani tadi berbicara tentang bagaimana waktu Mas Dani berproses di Mas Mamo, Mas Aang, kemudian bagaimana Mas Dani ada di Young Architect, IAI Nasional, kemudian IAI Jakarta, kemudian bagaimana Mas Dani ada terlibat ke dalam sebuah pameran-pameran, baik skala nasional maupun internasional, dan bagaimana Mas Dani mempunyai pemikiran tentang arsitektur Indonesia dapat dilihat di mata dunia. Nah ini saya rasa sangat menarik untuk diketahui untuk kita semua, bagaimana arsitek itu bisa dilihat ketika seharusnya dibangun dari budaya kritik arsitektur itu sendiri. Bagaimana kritik arsitektur di Indonesia ini sudah berjalan. Kemudian
bagaimana arsitek Indonesia bisa hadir ke dunia internasional itu pun sangat penting. Karena kalau tidak dengan visi itu, ya kita tidak akan pernah berkembang arsitekturnya. Kemudian tadi Mas Dani berbicara tentang implementasi ilmu yang sudah didapatkan di sebelumnya, kemudian diimplementasikan ke dalam konsepnya studi dasar. Pemikiran-pemikiran itu dia dapatkan dari proses sebelumnya. Kemudian menarik juga ketika sebuah pemikiran Mas Dani itu bisa diimplementasikan ke dalam skala mikro, baik itu rumah atau lainnya, karya lainnya, dan yang terakhir pemikiran itu dapat tersampaikan dengan skala makro, walaupun Mas Dani ada pada studio, bukan sebuah corporate arsitektur. Nah ini menarik untuk kita tanggapin pemikiran-pemikiran ini. Mungkin saya akan mulai bacakan di komentar sebelumnya, Mas ya. Ya, kolom komentar ya. Ini ada pertanyaan dari yang pertama dari Mas Yosi ya. Yosi Dadu ya. Mas Dani, saat ini menurut Mas Dani, bagaimana perkembangan kritik arsitektur terhadap karya arsitektur di Indonesia? Dan sebenarnya apa saja garis besar poin-poin yang biasa direview untuk kritik arsitekturnya? Itu mungkin pertanyaan pertama dari Mas Yosi. Kemudian yang keduanya, mau satu atau dua dulu nih? Mau satu-satu atau dua, Mas Dani? Satu aja ya. Oke. Sekarang saya nggak akan selamanya jadi kurator atau nulis atau kritik arsitektur gitu, nggak akan selamanya udah ada rencana, nggak akan dalam waktu nggak lama lagi saya akan berhenti itu semua, nggak bikin pameran lagi, nggak menulis, nggak apa-apa gitu, stop, karena saya mau fokus bikin arsitektur, bikin bangunan. Jadi dalam waktu nggak lama lagi fokusnya akan lebih ke ngedesain bangunan. Apapun yang saya bikin sebenarnya dalam studi dasar juga, walaupun biasanya ada kompartmentalisasi gitu. Jadi anak-anak ngerjain project-project commission atau project-project yang lain, saya biasanya ngebuat tim lagi di luar untuk ngerjain project-project pameran atau yang lain-lain gitu. Jadi biasanya selalu saya pisah. Studi dasar selalu lebih fokus ke ngebuat bangunan, dan jarang sekali saya libatkan di project-project pameran. Itu untuk pertanyaan pertama, jadi saya akan stop. Lalu perkembangan kritik arsitektur terhadap karya arsitektur. Saya nggak tahu kritik. Halo? Dengeran nggak ya? Halo? Dengeran, Dan. Oke. Perkembangan kritik arsitektur gimana ya? Terus terang nggak terlalu produktif sih kalau untuk kritik arsitektur di Indonesia. Menurut saya nggak banyak pemikiran-pemikiran kritis yang menantang pemahaman kita tentang arsitektur di Indonesia. Kemarin saya baru bicara dengan Mbak Email juga, cakap-cakapnya Mbak Email. Saya udah sampaikan di sana waktu itu juga bahwa sekarang ini kayaknya arsitek-arsitek atau lulusan arsitektur di Indonesia lebih fokusnya ke membuat karya gitu, berkarya, mengerjakan proyek-proyek pertahanan dibanding memikirkan arsitektur atau hal-hal di sekitar arsitektur dengan kritis. Dan kalaupun ada, mungkin tidak terpublikasi dengan
dengan apa ya, dengan baik yang sampai bisa diakses oleh orang banyak gitu. Mengingat media arsitektur kita juga yang cetak tidak terlalu banyak, sedangkan yang online sekarang lebih banyak di Instagram ya, dan fokusnya kayaknya lebih banyak promosi arsitek-arsitek atau arsitektur-arsitektur yang lagi dikerjakan itu gitu. Jadi kurang produktif sih kalau menurut saya. Oke, cukup ininya. Kemudian pertanyaan kedua ya, Mas. Hmm. Menurut Mas Denny, apakah tersendatnya perkembangan diskursus dan pendidikan arsitektur di Indonesia juga tidak terlepas dari kuatnya sentralisasi informasi dan akses di beberapa kota? Yang saya rasakan, ini sebelumnya dari Yohanes, Okay. ya. Nah, kemudian yang saya rasakan pribadi, pergerakan-pergerakan di banyak daerah merupakan turunan dari daerah yang lebih pusat ke daerah yang lebih rural. Kemudian setelah beberapa waktu lalu ada semacam delay yang cukup signifikan, yang ujung-ujungnya berdampak ke kontrasnya perbedaan iklim arsitektur sebagai profesi atau bidang ilmu. Saya sendiri percaya kalau sebetulnya banyak sekali potensi pemikiran yang bisa dieksplor, terutama dari daerah yang belum begitu terdengar gaungnya. Hal-hal ini tidak terekam metode pengarsipan yang kita pahami secara umum, tapi terlewat begitu saja. Situasinya ya Lumayan saja. kompleks sih. Situasinya kompleks sih sebenarnya, tapi saya rasa sentralisasi informasi dan akses di beberapa kota mungkin ya salah satu alasannya juga sih di antara beberapa hal. Tapi sekarang kan kalau hari-hari gini udah bukan masalah lagi ya, saya mengenai sentralisasi informasi atau apa gitu udah. Kayak ini aja sekarang nih, ini saya ada di sini, teman-teman ada di mana-mana gitu, udah nggak ada masalah lagi sih tentang hal itu. Sekarang sih tinggal tentang kualitas pemikirannya aja, kualitas gagasan yang bagus, yang tinggi, pemikiran yang menantang pemahaman itu pasti akan di apa ya, akan menemukan audiensnya. Tapi harus logis ya, jangan terus mengada-ada cuma untuk cari sensasi tapi nggak ada logikanya, itu ngaco namanya kalau kayak gitu. Oke, Mas Dani. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ada dari Agam. Mas Dani, bagaimana tanggapan Mas Dani dan apabila kemudahan informasi sekarang ini bukannya menstimulasi ruang-ruang untuk diskursus maupun kritik arsitektur, namun malah menjadi arsitektur yang serupa, seragam, dan latah. No, masalahnya bukan tentang kemudahan informasi sih kalau di Indonesia menurut saya. Masalahnya adalah karena sebagian besar ya mohon maaf saya ngomong kayak gini. Tapi sistem pendidikan kita itu memang tidak mengajak siswa mahasiswanya untuk memiliki nalar logis, kritis dan kreatif. Jadi ya insting pertamanya adalah insting awalnya adalah meniru, adalah mencari contoh gitu, mengikuti. Kalau ada istilahnya derivatif. Jadi sifatnya selalu turunan gitu. Mencoba untuk melanjutkan siapa atau turunan dari siapa gitu. Sifatnya derivatif. Dan memang dalam sistem pendidikan kita diarahkan untuk menjadi derivatif, bukan untuk menjadi otentik atau menjadi original. Di sini kayaknya lebih banyak yang nyaman sama credo there's nothing new under the sun gitu, daripada berusaha untuk menemukan hal-hal yang belum ditemukan gitu. Butuh keberanian sih untuk melakukan hal itu, untuk mencari yang belum pernah ditemukan itu butuh keberanian dan nalar logika, nalar kritis, nalar kreatif yang dari sekolah dasar memang kita nggak didesain untuk jadi logis, kreatif dan kritis.
masalah paling besarnya ada di situ, bukan tentang arus informasi. Percuma arus informasinya banyak, kalau misalnya kita nggak punya nalar logis, kritis, dan kreatif untuk mengembangkan informasi yang kita dapat, ya hasilnya pasti akan jadi derivatif lagi, kayak apa yang Agam bilang tadi ini. Di mute, nggak kedengeran. Sorry. Gue pengen menanggapi nih, Mas, hal yang barusan. Ya. Lalu, kurikulum yang salah atau tenaga pendidikan yang salah? Semua situasinya sih. Ini udah kusut sih, udah nggak bisa nunjuk-nunjuk lagi. Kalau saya harus narik, saya suka cari asal usul. Ini awalnya dari mana gitu. Kalau saya curiganya itu karena fundamental pendidikan tinggi kita itu berkembang di era Orde Baru. Jadi tahun 1970 itu pemerintah Indonesia harus membuat peraturan baru untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan asing yang datang ke Indonesia dan bikin kantor di Indonesia. Persyaratan yang dibuat kepada mereka adalah mereka pegawainya 60% harus orang Indonesia, harus lokal, 40%-nya baru boleh luar. Berarti kan pemerintah Indonesia harus supply tenaga kerja kan? Betul nggak? Nah, di situ titiknya, titik simpul kusutnya itu di situ awalnya. Sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan fundamentalnya nih yang dibuat untuk mensuplai tenaga kerja pada kantor-kantor luar negeri atau pemda-pemda yang waktu itu mulai berkembang di Indonesia atau ada di Indonesia gitu. Dari mana kesimpulan ini saya dapat? Saya ngebaca pidato Sultan Syahrir tahun 1952 di Simposium Kebudayaan. Sultan Syahrir bilang bahwa penduduk Indonesia, dia bisa pinpoint bahwa insinyur di Indonesia jumlahnya cuma 90 orang. Tahun 1952. Tahun 1960 sampai 69 itu ini arsitektur ya. Jurusan arsitektur kita tuh jumlahnya cuma kurang dari 10, 7 atau 9 gitu. Tapi di akhir 98, di akhir era Orde Baru, jumlahnya naik jadi 78. Sekolah arsitektur pertama itu berdiri 1920 ITB. Dari 1920 sampai 1968, itu rentang waktunya kira-kira 40 tahun. Cuma nambah 7 sampai 9 sekolah. Dalam periode waktu yang sama, nambah 70. Tapi penambahan universitas yang jumlahnya 70 ini, itu terjadi di era, kalau saya nyebutnya era militer kapitalis. Jadi ciri-cirinya itu, militeristik, nggak ada nalar kritis, semuanya perintah dari atasan, terima komen, terima perintah, terus kapitalistik mengejar keuntungan pribadi, profit pribadi gitu. Makanya sistem pendidikan kita kan ngejarnya, kalau di Indonesia kan orang ngejar 3 kan, ngejar pahala, uang, sama nilai gitu. Jadi sampai umur 23-24 tahun ngejar nilai, terus 24 tahun ke 50 tahun itu ngejar uang, nanti 50 tahun ke atas tuh ngejar pahala gitu. Atau pahala ya bisa dari umur 20 tahun gitu udah mulai ngejar pahala. Tapi fokusnya kan 3 ini gitu. Jadi saya rasa kusutnya di sana sih, bahwa sistem pendidikan tinggi kita itu memang tidak diciptakan untuk membuka misteri alam semesta. Bukan itu tujuannya. Karena kalau tujuannya adalah untuk membuka misteri alam semesta, itu ya there's always new things under the sun. Gitu. Oke, Mas Dani, pertanyaan selanjutnya ya. Oh, banyak nih. 10, Bos. Dari Mia Syira. Menurut Mas Dani, bagaimana gambaran ruang-ruang kota inklusif itu sendiri? Apakah hanya sebatas didominasi oleh ruang hijau, atau ada aspek yang tertentu yang harus dimiliki oleh kota inklusif? Harus trotoar. Jadi semua pintu harus terhubung langsung sama trotoar.
salah satu ciri dasar kota inklusif adalah itu gitu, akses. Pertama trotoar. Kedua, memungkinkan setiap pemilik bangunan untuk bisa diakses oleh siapa aja dari mana aja di bagian kota itu. Jadi equal access for all. Yang kedua. Yang ketiga, memungkinkan siapa saja yang mau pindah ke sana untuk bisa membangun dan bisa pindah memiliki hunian atau bangunan atau usaha di kota itu. 3 prinsip itu sih. Kalau menurut saya mungkin ada yang kurang, silakan ditambah. Oke. Selanjutnya dari Rudi Hendrawan. Bangunan ber-GSB 0 selalu menarik buat saya. Agak jarang di Indonesia, hanya beberapa daerah kota lama. Untuk proyek kota ketiga, kenapa pakai keputusan itu pada bangunan-bangunannya? Karena ya tadi itu, saya pengen bikin kota yang inklusif, dan salah satu ciri kota yang inklusif adalah setiap pintu itu harus berhubungan dengan trotoar. Setiap pintu bangunan harus berhubungan langsung dengan trotoar. Semua kota-kota yang baik itu mempunyai prinsip itu gitu. Kota pada dasarnya pertama-tama itu dibangun untuk berjalan kaki, bukan untuk mobil. Karena kita kan nggak lahir keluar punya mobil gitu kan, nggak lahir kan keluar punya kaki kan, nggak lahir sama mobil kan gitu. Jadi ya itu kenapa pakai GSB 0. Saya optimis. Ini mau dijawabin satu-satu ya? Yaudah deh. Oke. Saya terima tantangannya. Saya jawabin satu-satu. Oke. Iya dong. Kapan lagi Dani Wicaksono mau kayak gini? Ada dari Aaron. Ya. Sebagai praktisi dan juga kritikus arsitektur, seberapa optimis Mas Dani dengan perkembangan arsitektur Indonesia di masa depan? Oke, pertama-tama saya nggak pernah ngerasa diri saya kritikus arsitektur. Satu itu, bahwa saya mengkurasi pameran-pameran dan akhirnya sebagai kurator arsitektur, ya saya terima itu. Tapi apakah saya kritikus arsitektur? Saya nggak tahu, itu saya serahkan. Saya nggak akan pernah melabel diri saya sebagai kritikus arsitektur, walaupun saya anggota Komite Internasional untuk Kritikus Arsitektur. Saya diterima dan diusulkan untuk jadi anggota SIKA, karena apa yang saya kerjakan dengan Jong Arsitek dan yang lain-lain itu dianggap sebagai kerja kritikus arsitektur. Ternyata saya nggak punya tahu. Tapi saya nggak akan pernah bilang kalau saya kritikus arsitektur. Tapi saya memperhatikan dan saya memikirkan arsitektur dengan kritis. Nah, jadi saya nggak tahu deh. Karena orang-orang tuh kalau misalnya mikir kritikus arsitektur tuh udah ada persepsi bahwa kritikus arsitektur tuh seperti ini gitu. Saya nggak mau ada di dalam kotak itu. Saya mau dengan bebas ngerjain apa yang saya kerjakan, apapun yang saya mau kerjakan, tapi saya nggak akan pernah bilang diri saya kritikus arsitektur, karena pertama-tama saya lebih senang untuk mendesain bangunan sebetulnya, dan pikiran-pikiran kritis yang saya lakukan, yang saya hasilkan, yang saya gunakan itu selalu saya pakai apa relevansinya untuk desain bangunan yang saya kerjakan. Jadi semuanya selalu balik ke ngedesain bangunan. Tapi seberapa optimis saya dengan perkembangan arsitektur di masa depan? Optimis tapi nggak tinggi-tinggi banget. Karena kalau produktif sih iya produktif sekali. Cuma kita selalu bisa ngelihat dengan lebih kritis dan selalu bisa ngelihat dengan lebih jauh dan ekspektasi yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau mau lebih tinggi lagi dan lihat lebih jauh lagi, saya rasa kita masih perlu banyak ini sih, perlu banyak tidak puas dengan banyak hal dan ngebuat lebih banyak hal-hal terutama arsitektur yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, dan paling nggak memikirkan arsitektur yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Ya. Oke, baik Mas Dani. Kemudian ini ada Malay Archipelago. Iya. Ya, oke. Malay Archipelago itu buku yang ditulis sama Sir Alfred Wallace.
tentang kehidupan di kepulauan ini sebelum adanya negara Indonesia. Jadi kehidupan di tanah ini sebelum dan setelah adanya negara yang bernama Indonesia, itu dua kehidupan yang sama sekali berbeda. Nggak sama, sama sekali. Nah, Malay Archipelago itu menceritakan kehidupan di tanah ini sebelum ada Indonesia. Buat saya, itu hal yang penting sekali untuk kita ketahui, terutama arsitek. Karena arsitektur adalah bagian dari kebudayaan, cabang kebudayaan. Kalau kita tidak memahami kebudayaan tanah di mana kita berasal, bekerja, membangun, itu membuat paling nggak saya ngerasanya, saya jadi orang yang jadi arsitek yang nggak lengkap gitu. Karena saya nggak paham asal-usul. Saya selalu gelisah kalau saya pernah gelisah sekali waktu saya nggak paham tentang asal-usul saya gitu. Itu kenapa akhirnya saya bikin pameran 3 arus itu gitu, salah satunya. Jadi buku Malay Archipelago membantu saya untuk memahami kehidupan di tanah ini sebelum adanya Republik Indonesia. Oke. Oke, Mas Dhani. Kemudian arsitektur Indonesia pasca pandemi COVID. Gimana tuh, Mas? Mohon maaf, tapi saya tidak mau berspekulasi apapun tentang hal ini sementara sekarang ini karena situasinya masih seperti ini. Saya pribadi nggak ngerasa nyaman kalau saya harus berspekulasi atau ngomong apapun tentang hal ini di tengah situasi yang masih seperti sekarang. Maaf. Oke, next. Apa lagi? Ini ada dari Mas Zenin nih. Oh, Zenin, oke. Apa kiat Mas Zenin misalnya? Kiat Mas Denny dalam menumbuhkan kultur analitis dan kritis belum sukses. Saya juga belum tahu caranya gimana karena sampai sekarang masih belum sukses. Itu masih belum ada di Studio Dasar dan kami harus masih pikirkan caranya gimana. Jadi buat teman-teman Studio Dasar yang nonton, nah kita harus mikirin caranya sama-sama gimana. Tapi saya juga belum tahu caranya gimana. Kemudian next Mas Denny dari Denny Setiawan. Kritik arsitektur itu seperti cermin. Terima kasih Dani udah menyempatkan waktunya untuk memberi kritik bermanfaat. Tapi sebagai cermin, apakah Mas Dani bercermin dari kritik Mas Dani sendiri pada karya arsitek lain? Oh iya, jelas. Saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri juga. Kemarin waktu cakap-cakap, Mbak Imel mau mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kiat-kiat menjalankan studi arsitektur. Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mau jawab pertanyaan ini karena saya ngerasa saya masih jelek sekali dalam manajemen studio arsitektur. Banyak teman-teman yang jauh lebih disiplin, lebih rapih, lebih bagus manajemen studio arsitekturnya daripada saya gitu. Juga desain-desain kami itu saya selalu refleksi sama apa yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Salah satu kemewahan punya teman-teman dekat kayak Irianto PH, Willis Kusuma, terus Ahmad Juhara, itu kita nggak pernah dipuji aja. Saya bersyukur sih saya nggak pernah dipuji karena setiap kali mereka lihat kerjaan saya selalu ada yang bisa diperbaiki lebih baik lagi dan buat saya itu kemewahan dan karena itu jadinya setiap kali apapun yang kami kerjakan itu saya selalu coba untuk melihat apa yang masih kurang, apa yang masih bisa diperbaiki, apa yang belum sempurna. Kalau kesempurnaan itu ada, tapi katanya kesempurnaan itu cuma milik yang kuasa, nggak tahu juga. Tapi saya selalu jadi kritis sih. Dan kebetulan juga di kantor di Studio Dasar teman-teman selalu nanya kalau gini gimana, kalau tiap kali saya ngusulin gagasan yang kayaknya agak aneh gitu, mereka selalu ini kalau ini ntar gimana, kalau ini nanti gimana, kita selalu pertanyakan semuanya lagi gitu. Oke, baik Mas Dani. Kemudian
ada dari Riza Afifah. Kalau untuk proyek kota ketiga itu main idenya apa? Lalu titik temu antara arsitektur dan urban design ada di mana pada saat proses desain berlangsung? Waktu kita ngerjain proyek kota ketiga itu harus dipisah dulu sih antara arsitekturnya sama desain master plan-nya, desain kotanya gitu. Nggak bisa pertama-tama yang dipikirkan itu bukan bentuk bangunan nanti akan gimana, tapi posisi bangunan akan di mana dan harus seperti apa gitu. Jalan jadi prioritas pertama-tama lebih daripada bangunan. Kita harus tahu dulu mau bikin jalannya di mana, jalannya seperti apa, karena jalan-jalan ini yang kemudian nantinya akan mengendalikan pembangunan dan membentuk ruang-ruang kotanya. Baru setelah ada jalan, posisi bangunannya sudah ditetapkan, baru dari situ kita berpikir tipologi bangunan apa yang perlu ada di dalam kota ini gitu. Karena tidak baik, bukan tidak bisa aja, tapi kota yang baik adalah kota yang memiliki ragam tipologi bangunan yang berbeda-beda. Jadi kita harus mix tipologi bangunannya, nggak boleh satu tipe, nggak boleh homogen, harus heterogen. Jadi di situ baru arsitektur masuk, di mana ketinggiannya, rendah, lebar, luas bangunannya, tipe bangunannya apa, letaknya disesuaikan dengan bagaimana kualitas ruang kota yang mau dicapai. Saya bisa eksis di luar Indonesia dan saya ini. Menurut bagaimana cara? Oh, ini berikutnya lagi nih. Iya, yang Riko nih ya. Ya. Bagaimana cara arsitek Indonesia bisa eksis di luar Indonesia? Dan apa saran Mas Dani untuk arsitek muda yang baru merintis? Jangan jadiin eksis tujuan. Pertama itu karena nggak pernah jadi tujuan buat saya jadi eksis di luar negeri itu. Saya mau punya teman di luar negeri, iya, tapi saya nggak pernah berpikir mau eksis di luar negeri. Pokoknya ya pikirannya, tujuannya ya cuma bikin yang bagus aja, bikin prioritasnya cuma bikin yang terbaik aja dari apa yang dibikin gitu. Jangan pernah mau lebih rendah dari bagus. Kadang-kadang nggak terelakkan, ya udah, tapi jangan terus, kalau udah berusaha terus jadinya nggak sampai, ya apa boleh buat, tapi jangan pernah berhenti berusaha untuk bikin yang terbaik dan fokusnya cuma untuk bikin yang bagus aja gitu. Jangan fokus mau terkenal, nggak bagus sih fokus mau terkenal kalau menurut saya. Kalau mau terkenal sih jadi artis ya, bukan jadi arsitek. Oke, Mas Dani. Ini ada hal yang menarik nih dari Alvin. Alvin berbicara tentang Ordos dan Subaba, yang mana keduanya adalah bisa tanda kutip adalah kemauan dari sang perancang. Bagaimana perkembangan persepsi pribadi Mas Dani tentang kota dari cara pandang desain yang berbeda pada dua proyek ini? Bagus pertanyaan, terima kasih. Saya terlibat di Ordos sebagai asisten dari Mas Mamo, tapi kemewahannya karena diajak langsung ke sana, jadi saya bisa berinteraksi dengan semuanya gitu, punya kemungkinan untuk berinteraksi dengan semua arsitek dari luar negeri itu gitu. Ordos tuh tujuan dibikinnya emang buat jadi, kalau kita bilangnya waktu itu jadi Disneyland, jadi taman hiburan, bukan untuk tempat tinggal. Nggak ada bedanya sama kompleks perumahan di Indonesia gitu. Kalau yang kompleks perumahan gitu, apa ya namanya, klaster perumahan gitu, nggak ada bedanya. Cuma di sini bedanya ya yang ngedesain tiap rumah beda-beda, dan karena yang didesain itu arsitek-arsitek yang diperhatikan, jadi mau nggak mau kotanya nanti kompleks perumahannya itu juga nantinya mudah-mudahan diperhatikan juga. Kayaknya sih tujuannya emang itu gitu. Jadi memang beda sekali apa yang kami kerjakan di proyek kota ketiga itu dengan Ordos, itu dalam prinsip yang sama sekali berbeda. Ordos adalah sebuah kompleks perumahan, bukan kota.
Ordosnya kota, tapi Ordos 100 adalah kompleks perumahan yang didesain untuk mencari perhatian, kalau mau dibilang seperti itu, sebagai Disneyland. Dan proyek kota ketiga yang kami kerjakan ini ya benar-benar ingin berusaha untuk menyediakan ruang tinggal yang lebih baik bagi penduduk muda Indonesia di masa depan. Tujuannya adalah itu. Dengan tujuan itu berarti hal-hal yang harus difikirkan juga berbeda. Desain yang menarik bukan prioritas, tapi yang jadi prioritas adalah bagaimana setiap orang yang mau pindah ke sana itu bisa pindah dengan mulus. Mulus dalam arti nggak ada masalah yang terlalu besar dan jelas runutannya, apa yang harus dia lakukan dan di mana dia bisa membangun ketika dia mau pindah ke sana atau di mana dia bisa tinggal, disesuaikan dengan keadaan hidupnya hari itu seperti apa atau gimana gitu. Misalnya anak yang umurnya 23 tahun kalau mau pindah ke kota ketiga itu pasti akan tinggal di tempat yang berbeda dengan orang yang umur 52 tahun udah punya 2 anak gitu. Nah, ini harus disediakan gitu. Ini tinggal di mana, ini tinggal di mana, itu harus dipikirkan. Ordos tidak punya pikiran seperti itu, tapi proyek kota ketiga yang kami kerjakan itu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi fundamentalnya juga udah berbeda sih. Adakah hubungan pemikiran kritis dengan bagus tidaknya karya arsitektur? Apakah yang berkembang diakui secara populer? Saya nggak bisa jawab sih kalau ini. Jadi pertanyaan pertama saya bisa jawab, tapi pertanyaan kedua saya nggak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Yang tahu jawabannya ya masing-masing arsiteknya kayaknya harus menjawab dan menjelaskan pikirannya sendiri-sendiri. Tapi apakah ada hubungan pemikiran kritis dengan bagus tidaknya karya arsitektur? Tidak selalu. Nggak selalu sih. Kadang-kadang yang kritis bisa jadi bagus banget, kadang-kadang yang tidak perlu terlalu spekulatif atau terlalu kritis, terlalu melihat semuanya dengan kritikal, dengan lambat juga bisa tetap jadi bagus banget gitu. Jadi saya rasa nggak ada hubungannya. Tapi kalau yang kedua sih saya nggak bisa jawab sih. Tiap arsiteknya sendiri yang bisa jawab kayaknya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Andi Faidila. Apakah Mas Dhani pernah melakukan kolaborasi sama arsitek berbagai daerah di Indonesia terkait dengan gagasan arsitektur yang sudah diterapkan pada kota-kota besar di Indonesia? Ya, saya pernah kolaborasi sama Office SA, Archandi Akbar dan Sabrina untuk satu proyek di Majalengka. Proyeknya udah dibangun, tapi tidak terlalu sesuai kayak apa yang kita mau. Cuma prinsip dasarnya sama, tapi ya bekerja dengan Pemda. Hafiz tahulah, banyak tantangannya kan. Kerja dengan pemerintah daerah dan proyek-proyek negara. Ya, ada sudah pernah kolaborasi. Oke. Kemudian ada dari Ricky nih, Mas. Mungkin ini dari mahasiswa ya. Bagaimana hal paling fundamental yang harus dikonstruksikan dalam pemikiran mahasiswa itu apa? Dan apakah mungkin kampus harus membebani untuk mencetak kesadaran pola pikir di dalam waktu yang terbilang singkat? Fundamental yang harus dikonstruksikan. Pertama mesti, kalau menurut saya ya, ini saran, ini dari pengalaman saya aja, harus sadar dulu sih kalau kita harus menerima keadaan bahwa sistem pendidikan kita tuh nggak bagus-bagus banget gitu. Kalau kita udah menerima keadaan itu, berarti kita menerima bahwa kita punya kekurangan. Dan berikutnya lalu ya tinggal kita mau atau enggak menambah kekurangan kita itu gitu, menambah kekurangan kita. Tadi saya sudah sampaikan kita kurang berpikir logis karena sistem pendidikan kita nggak seperti itu. Nalar kritis sama nalar kreatif itu juga agak susah gitu untuk dilakukan, jadi harus dilatih. Untungnya berpikir itu bisa dilatih sih. Berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif itu bisa dilatih. Dan kalau situasinya udah diterima ya berikutnya tinggal melatih gimana caranya berpikir tambah logis, tambah kritis dan tambah kreatif aja.
Dan salah satu hal lain lagi juga yang perlu ditambah adalah pengetahuan mengenai arsitektur. Dan pengetahuan mengenai arsitektur itu akan otomatis bertambah dengan banyak dan cepat kalau kita mempelajari sejarah. Karena pada dasarnya pengetahuan itu adalah hal-hal apa-apa saja yang sudah pernah dikerjakan oleh pendahulu kita dan hal-hal apa saja yang sedang dikerjakan atau dipikirkan oleh orang-orang yang sekarang sedang bekerja dan mengerjakan gitu. Jadi dengan mempelajari sejarah, kita mengetahui apa-apa saja yang sudah pernah dipikirkan dan dilakukan oleh pendahulu kita, dan dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang hari ini, kita jadi tahu apa-apa saja dan siapa saja yang sedang bekerja dan sedang berpikir tentang arsitektur di dunia. Dua hal itu sih menurut saya. Oke, Mas Dani. Mungkin kampus harus, jangan pernah bergantung sama kampus sih. Sendiri aja udah. Kalau nggak ada gunanya ngubah kampus, karena perubahan sistem pendidikan itu sifatnya itu lebih gede daripada apa yang kita pikir gitu. Mengubah pendidikan kita itu jauh lebih susah daripada mengubah diri kita sendiri dan teman-teman kita. Jadi kalau kita sadar situasinya nggak bagus buat kita, udah kuliah, lulus, dapat gelarnya supaya bisa ambil sertifikat profesional kalau menjadi arsitek. Habis itu ya setelah lulus atau selama sekolah juga bisa lakukan sih, berpikir logis, kritis, dan ngumpulin pengetahuan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi nggak usah berharap, saya udah nggak mau nyaranin untuk merubah kampus lagi sih, atau sistem pendidikan jauh dari jangkauan saya, jauh dari jangkauan mahasiswa juga kayaknya. Oke, Mas Dani, seru banget. Lumayan banyak penanya, tapi sayang waktunya kita harus akhiri. Untuk yang belum bisa jawab pertanyaannya, bisa langsung untuk tanya langsung sama Mas Dani, baik via DM Instagram atau apapun itu. Karena sebenarnya masih banyak yang masih membuat penasaran saya di Mas Dani itu sendiri. Maaf teman-teman untuk yang belum dibacakan komentarnya atau pertanyaannya. Sementara saya coba untuk membuat pandangan dari saya bahwa Mas Dani melakukan pergerakan arsitektur itu bukan hanya sebatas fisik arsitektur saja, namun Mas Dani mencoba membuat pemikiran-pemikiran arsitektur itu seharusnya seperti apa. Terlepas nanti di luar ini tanggapannya baik, ada pro dan kontra dan segala macam. Kemudian Mas Dani mampu menembus bagaimana pemikiran arsitektur ini ke dalam sebuah pameran, ke dalam sebuah tulisan, ke dalam skala kecil, mikro maupun makro gitu loh. Jadi ilmu arsitektur di sini tidak ada batasannya mengenai kritik arsitektur, yang mana sebenarnya di Indonesia ini sejujurnya kritik arsitektur belum bisa dengan baik budayanya. Ada yang merasa dikritik sedikit arsitekturnya, lalu selalu memposisikan, oh dia berarti kalau mengkritik artinya tidak suka. Nah, ini budaya ini harus ya Mas. Sorry, mungkin gue ada pikiran lain lagi sih. Mungkin emang tidak berkembang baik di sini karena emang nggak dirasa ada perlunya. Kalau dirasa perlu pasti akan berkembang. Tapi mungkin di sini karena kita nggak ngerasa perlu ada suara-suara yang kritis tentang arsitektur, ya akhirnya nggak berkembang gitu. Ya, mungkin kita emang belum perlu, atau emang nggak mau perlu, atau emang nggak perlu gitu. Jadi rasanya nggak bisa dipaksakan juga sih, kan nggak akan ada yang bisa memaksakan situasi arsitektur, iklim arsitektur yang kritis, nggak akan ada yang bisa. Itu
harus dibangun dari para pelaku arsitekturnya yang memang kritis. Ketika para pelaku arsitekturnya kritis, iklimnya pun nanti akan jadi kritis. Dan orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada kritik arsitektur, dalam hal ini berpikir arsitektur dengan kritis dan memikirkan arsitektur dengan kritis, itu juga nantinya akan jadi banyak. Gitu. Ketika tapi kalau misalnya nggak ada, seperti kayak, bukan nggak ada sih, tipis-tipis gitu kalau di Indonesia. Jadi kalau tipis kayak gini ya berarti memang iklim arsitektur kita belum di situ gitu. Belum di sana aja. Kalau di Amerika, di mana kritik arsitektur ini pertama kali diketahui ada atau di pinpoint ada, itu dirasa perlu karena New York, kota yang tempat kritikus arsitektur publik pertama kali itu muncul. New York adalah kota yang kalau bangunannya jelek itu masalah buat semua orang. Paling nggak orang-orang yang tinggal di sana. Karena struktur kotanya seperti itu. Jadi perlu ada orang-orang yang menyadarkan publik dengan kritis bahwa kalau bangunan ini ada di sini, hidup kita masalah nih sama-sama nih. Masalahnya apa? Masalahnya tuh ini. Kalau bangunan ini bagus, hidup kita akan naik. Bagusnya apa? Bagusnya tuh ini. Kritikus arsitektur kritik yang baik atau kritikus yang baik adalah mereka yang bisa memperlihatkan sudut-sudut pandang atau perspektif-perspektif yang orang kebanyakan nggak bisa lihat. Karena orang ini punya wawasan lebih luas, nalar kritis yang lebih luas, dan logika yang lebih tajam, dan pikiran yang lebih terbuka daripada kebanyakan orang tentang bidang yang diambilnya. Jadi kalau misalnya di sini belum ada, ya kita nggak bisa maksa harus ngada-ngadain, nggak bisa juga. Itu akan bangun dengan sendirinya gitu. Kalau memang dirasa perlu dan kalau memang begitu gitu. Oke, Mas Dani, sebelum menutup acara ini, Mas Dani mau ada statement untuk closing statement malam ini, gimana? Lu mau menyampaikan apa deh, terserah. Mau untuk menutup malam ini. Nyampein terima kasih buat yang udah datang, udah tahan. Mohon maaf kalau saya kurang menghibur, nggak terlalu pandai presentasi yang bisa menghibur gitu. Jadi terima kasih, semoga ada manfaatnya, semoga berkenan, dan mohon maaf kalau salah-salah ngomong. Terima kasih Mas Dani waktunya, terima kasih semua partisipan yang udah mau menyaksikan acara malam ini. Kami mohon ada satu permintaan terakhir untuk menutup acara malam ini dari panitia sindikat untuk menyalakan video masing-masing karena untuk dokumentasi kami. Ya. Terima kasih. Wah, rame ya, baru ngeliat mukanya. Rame banget. Tadi nyampe 200-an. Hanya mau menyaksikan Dani Wicaksono malam ini. Jangan mulai Lovis, diem. Mana? Ya. Ternyata Dani Wicaksono banyak ditunggu ya untuk berbicara. Memang Dani. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa untuk di Sindikat Talk selanjutnya, karena akan ada beberapa pembicara yang mudah-mudahan bisa mengisi atau menginspirasi kita semua dalam berarsitektur. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Salam sehat. Nah. Semuanya terima kasih sudah hadir. Bos Cu. Itu belum. Kan hostnya si sindikat. Oh, iya. Ngomong kedengeran. Masih. Ya, mungkin yang mau off air
Recordingnya akan gue matikan. Abis ini kalau mau ngomong yang lebih asusila silakan. Terima kasih semuanya.